Pernah gak sih kamu merasa takut saat semuanya terasa terlalu baik, saat semuanya terasa terlalu aman, dan saat semuanya terasa terlalu nyaman? Seolah-olah hidup memberi kamu momen manis aja, tapi ada bisikan di dalam kepala, jangan senang dulu, nanti kamu bisa sakit hati. Satu cerita, satu suara, tapi mungkin kamu juga pernah ngerasainnya. Hai semuanya, selamat datang kembali di audio kehidupan. Suara kecil dari hidup yang sering kita pendam, dan ini suara yang mungkin juga kamu rasakan. Hai kamu, apa kabar hari ini? Mungkin sedang baik-baik aja, atau hanya pura-pura baik aja. Untuk apa? Untuk terlihat tenang. Hari ini aku ingin ngajak kamu masuk ke dalam satu ruangan yang jarang banget kita kunjungi, yaitu ketakutan akan kebahagiaan. Dan ya, kamu gak salah dengar, ketakutan akan kebahagiaan. Pernah gak sih kamu merasa takut saat semuanya terasa terlalu baik, saat semuanya terasa terlalu aman, dan saat semuanya terasa terlalu nyaman? Seolah-olah hidup memberi kamu momen manis aja, tapi ada bisikan di dalam kepala, jangan senang dulu, nanti kamu bisa sakit hati. Kayaknya ini tuh terlalu mulus deh, pasti di akhirnya ada apa-apanya. Dan akhirnya kita menjauh, kita jaga jarak, karena overthinking itu. Kita sabotase kebahagiaan itu sendiri. Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Tahu nggak kenapa kita takut bahagia? Kebahagiaan itu idealnya jadi tujuan, tapi buat banyak dari kita kebahagiaan itu justru bikin cemas. Kenapa? Kenapa kebahagiaan itu bisa jadi bikin kecemasan? Karena kebahagiaan itu bersifat rapuh. Sementara luka, sedih, kecewa itu familiar terhadap kita. Kita tahu cara menghadapinya. Sedangkan bahagia, kita belum tentu siap saat kita dapati itu. Ada yang pernah bilang gini, aku lebih nyaman dengan kecewa, karena aku tahu cara untuk bertahan. Tapi kalau bahagia, aku takut kehilangannya. Aku takut terlalu dalam untuk bahagia. Kebahagiaan itu seperti rumah baru yang indah guys, tapi kita takut tinggal di dalamnya, karena merasa suatu hari nanti akan diusir oleh entah siapapun itu. Apalagi kalau selama hidup kita sering diajarkan bahwa bahagia itu hadiah, bukan hak kita. Jadi ketika bahagia itu datang, kita merasa nggak layak untuk menerimanya. Padahal setiap ada kewajiban pasti ada hak. Tapi ketika kita dapatkan hak itu, kita selalu hati-hati. Kamu tahu nggak bentuk-bentuk tekanan tersembunyi apa aja? Sebenarnya ada banyak wajah dari ketakutan. Mungkin kamu pernah ngerasainnya, salah satu dari ini atau banyak dari ini. Kamu jatuh cinta, tapi kamu menjauh. Karena apa? Karena kamu takut disakiti. Padahal kamu jatuh cinta. Kamu mulai sukses, tapi kamu sabotase pikiran kamu sendiri karena takut akan ekspektasi yang terlalu berlebihan. Kamu punya waktu luang dan damai, tapi malah merasa gelisah, merasa harus ngapain-ngapain. Ini tuh sebenarnya bukan karena kamu lemah. Ini karena otak kita terbiasa hidup dalam mode bertahan. Ketika ada kenyamanan, kita mencurigainya.
padahal kita mencari kenyamanan itu. Ketika ada cinta, kita pertanyakan niatnya. Ini serius gak sih? Aku dibohongin gak sih? Kita tuh merasa takut sendiri. Ketika hidup terasa tenang, kita takut. Itu cuma jeda sebelum badainya datang. Lucu ya? Tapi itu nyata guys. Gak cuma di kalian, di aku juga. Yang sering was-was akan dapatnya kebahagiaan. Kamu tahu dari mana asalnya rasa ini? Banyak dari kita dibesarkan dalam lingkungan yang percaya bahwa bahagia itu harus mahal, baju itu harus cantik. Kalau tertawa terlalu keras nanti ada yang menangis. Jangan bahagia di atas penderitaan orang. Jangan terlalu tinggi harapan. Nanti kalau jatuh kamu sakit. Dan tanpa sadar, kita jadi manusia yang lebih percaya pada luka daripada keajaiban. Padahal Tuhan bakal memberi semua keajaiban itu untuk kita, manusia yang percaya kepadanya. Kita tumbuh dengan cerita bahwa bahagia itu langka, cepat hilang dan berbahaya ketika menghampiri kita. Padahal mungkin kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus kita kejar sambil lari sekencang-kencangnya, tapi sesuatu yang kita izinkan hadir secara perlahan dalam hidup. Jadi, gimana cara untuk menavigasi ketakutan ini? Gimana caranya untuk mengatur rasa takut yang setiap hari kita pikirin? Yang pertama, kita tuh harus sadari dan akui rasa takutnya. Bilang aja dalam hatimu, aku takut kehilangan kebahagiaan ini. Karena dengan begitu, kamu bisa mulai berdamai, bukan menolak adanya kebahagiaan itu. Terus, latih diri untuk hadir penuh saat bahagia datang. Nikmati aja, walaupun hanya singkat, walaupun hanya sebentar. Karena gak semua harus abadi, tapi semua layak kita nikmati. Dan ingat, hidup itu cuma sekali ya guys. Ubah definisi kebahagiaan, bukan tentang sempurna, tapi tentang momen kecil yang bikin hati kita hangat. Rasanya senang, aman, dan damai. Rayakan hidup, bukan tunggu hidup yang layak dirayakan. Bukan tunggu gaji besar, bukan tunggu nikah dulu, bukan tunggu ideal dan aman finansial dulu, bukan. Tapi mulai dari pagi yang tenang, secangkir kopi, dengan secangkir kopi, tawa kecil dari teman, dan kamu bangun dengan utuh hari ini. Kenapa ya kita dapat bahagia, kita tuh malah muncul rasa takut? Karena otak kita terbiasa untuk siaga, was-was selalu. Bahagia itu kayak wifi, gratis di tempat umum, kita curiga duluan, ini beneran gratis nggak sih wifi-nya? Jangan-jangan jebakan untuk kita. Padahal kadang ya emang cuma sinyal baik aja dari semesta. Ya udah, tinggal nikmati sejenak aja. Pernah nggak sih kamu mikir apa aku salah kalau aku takut bahagia? Jawabannya ya nggak salah. Kenapa? Karena rasa itu manusiawi. Tapi jangan biarkan rasa takut itu jadi alarm palsu yang selalu bikin kamu lari sebelum sempat duduk dan menikmati hidupmu sendiri. Lagi-lagi yang harus kita ingat adalah hidup cuma sekali. Jadi nikmati semua hal baik yang Tuhan berikan. Pernah nggak kamu ngerasa nggak layak untuk buat bahagia? Coba tanyakan pada diri sendiri. Siapa yang bilang nggak layak? Kayak nggak layak itu cuma label dari
luka lama, bukan kebenaran. Bahagia itu hadiah, dan kamu berhak untuk bahagia. Sama kayak napas dan harapan. Tuhan beri itu untuk kamu secara gratis. Bahagia itu harus besar dan wah ya. Bener nggak? Ya enggak. Bahagia itu nggak perlu glitter, nggak perlu skincare. Kadang dia cuma secangkir kopi yang pas takarannya dan tawa kecil yang muncul tiba-tiba pas kamu lagi sendirian. Atau disapa sama teman dengan senyuman yang manisnya. Gimana caranya biar aku bisa percaya lagi sama kebahagiaan? Pasti kamu pernah nanyain ini dalam hatimu, karena selalu menolak saat datangnya bahagia. Mulai dari hal kecil aja, gak usah buru-buru jatuh cinta dalam hidupmu. Emang kita harus mencintai diri kita, tapi pelan-pelan aja. Jalan pelan-pelan dan ucapkan terima kasih untuk hal sederhana. Dan lama-lama kamu akan sadar bahwa kebahagiaan gak selalu pergi. Kadang kita aja yang nutup pintunya. Yang perlu kamu tahu bahwa kebahagiaan itu sejati, guys. Bukan sesuatu yang harus kamu curigain saat hadir. Ia bukan jebakan, ia juga bukan godaan. Ia bukan hadiah yang datang kalau kamu sudah siap cukup menderita, enggak. Kebahagiaan itu adalah teman lama yang sering kamu tolak di pintu karena takut dikecewakan. Padahal dia hanya ingin duduk sebentar untuk menemanimu. Jadi, kalau suatu hari nanti hidup membawamu ke momen yang sangat indah, jangan buru-buru menoleh ke belakang mencari tanda bahaya. Jangan buru-buru memikir ini tuh sebenarnya ada apa. Enggak. Kamu cukup duduk, nikmati, dan tersenyum. Tarik nafasmu, tersenyum dengan manis, dan izinkan hatimu berkata, mungkin kali ini aku bisa bahagia tanpa rasa bersalah. Dan kamu harus bahagia. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Semoga dimanapun kamu selalu bahagia menghampirimu ya. Dan setelah ini kamu berani membuka pintu untuk kebahagiaanmu sendiri. Karena bahagia itu harus